Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa alimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matan kemarin apa terakhir tuh? Oh, penjelasannya belum itu? Fa in quddirat dzatuhu illatan liwujudil alam, maka apabila dikira-kirakan zatnya Allah itu illat bagi adanya alam, au mujidatan lahu bitab'i, atau Allah itu mengadakan kepada alam dengan jalur tabiat, hatta la yahtaja fi wujudil alam anhu ila iradatin, sehingga tidak dibutuhkanlah pada adanya alam dari Allah kepada iradah. Lazim mahina idzin qidamul alam, maka akan lazim saat itu terhadap kidamnya alam. Liwujub iqtiranil illati bima'luliha, karena wajib berbarengannya ilat dengan maklulnya, wat tabi'ati bimatbu'iha, dan tabiat dengan matbu'nya. Wa qad arafta wujuba hudusih, dan engkau telah mengetahui wajib hadisnya alam. Nah, jadi ini sebetulnya permasalahan filsafat ya. Jadi filsafat itu dia kan mengetahui harus adanya wajibul wujud tuh. Ya, karena kalau semuanya mungkin, itu akhirnya tidak akan ada, ya, karena harus ada perkara yang mana perkara itu dia ada sebelum semua yang mungkin itu ada. Jadi karena yang mungkin itu dia tidak akan bisa ada tanpa bersandar kepada yang lain pada adanya di dalam kenyataan. Nah, tatkala yang mungkin ini tidak akan ada dalam kenyataan tanpa bersandar kepada sesuatu yang lain, maka dia harus bersandar kepada sesuatu yang lain. Nah, bersandarnya yang mungkin kepada sesuatu yang lain kemungkinannya dua, imma kepada mungkin yang lain atau kepada yang wajib. Nah, apabila kepada mungkin yang lain maka akan terjadi tasalsul atau daur, apabila kepada yang wajib itulah yang matlub. Ya, nah, maka akhirnya adalah yang wajib. Pertanyaan berikutnya nanti, yang wajib ini mengadakan yang mungkin dengan jalan apa? Kemungkinannya ada tiga, dengan jalan ta'lil, dengan jalan tabiat, dengan jalan iradah. Nah, itu dikira-kirakan tuh. Sudah di matlubnya itu, yaitu dengan jalan iradah matlubnya. Maka jika dikira-kirakan yang wajib ini mengadakan alam dengan jalan ilat, yaitu tidak memerlukan iradah, atau dengan jalan tabiat, maka akan lazim alam ini qadim. Nah, apabila alam ini qadim, itu sudah bertentangan dengan apa yang sudah kita ketahui, yaitu hudusul alam. Disebutkan hadza i'tiradun ala ma dzukira min wujubit tisofi mujidil alami bil iradah. Ini adalah i'tirad atas apa yang telah disebutkan. Apa yang telah disebutkan itu wajib bersifatnya mujidul alam dengan iradah. Jadi ada i'tirad.
Kita punya keyakinan bahwa yang mengadakan alam ini mengadakan alam dengan irodah. Kemudian ada i'tirad, ada penolakan begitu. Nah, penolakannya itu kenapa harus dengan jalan irodah, tidak dengan jalan ilat atau tabiat. Wa taqrirul i'tiradi ayyuqala, dan pemaparan i'tirad, pemaparan penolakannya itu bisa dikatakan seperti ini. La nusallimu anna mujidal alami innama yurajjihul mumkina bi ba'dil jaizati bil iradah. Kami tidak sepakat bahwa yang mengadakan alam itu mentarjih yang mungkin dengan sebagian yang jaiz itu dengan iradah. Itu kami tidak musalamah, kata mereka itu, kata si falasifah. Jadi yang kontingen ini, yang mumkinul wujud ini, kami tidak musalamah diadakan oleh sang wajib, ya, sang necessary itu dengan iradah. Nah, kenapa demikian? Li'anna dzalika innama yalzamu an law kana fa'ilan bil ikhtiyar. Karena mengatakan bahwa sang wajibul wujud ini mengadakan alam dengan iradah akan melazimkan bahwa sang wajibul wujud ini membuat alam dengan ikhtiar. Walimalaya juzu ayyakuna murajjihan lidzalika bitabihi au bidzatih. Maka kenapa tidak bisa dikatakan bahwa wajibul wujud ini mentarjih adanya alam dengan tabiatnya atau dengan zatnya. Nah itu. Jadi kalau dengan tabiatnya berarti atas jalan tabiat, apabila dengan zatnya berarti atas jalan illat. Bi ayyakuna illatan liwujudi ma wujida minal mumkinat, yaitu apabila dengan zat, misalkan sang wajibul wujud ini dia menjadi ilat bagi adanya ma wujida, bagi adanya apa-apa yang didapati, maksudnya alam, minal mumkinat, dari perkara yang mungkin. Alam maqaddamna laka minal farqi bainal illati wat tabiati, sebagaimana telah kami sebutkan kepada engkau perbedaan antara ilat dan tabiat. Ini kan sudah dijelaskan berkali-kali begitu ya, perbedaan antara ilat dan tabiat. Kenapa tidak bisa dikatakan seperti itu? Wal jawabu an hadzal i'tiradi, dan jawaban atas counter argumen ini, ma asyaru ilaihi fil aqidati min anna hadat taqdira yalzamu alaihi qidamul alam. Yang telah diisyaratkan di dalam matan, yaitu bahwa kira-kira ini akan lazim atasnya kidamnya alam. Apabila kita menerima bahwa sang wajibul wujud ini mengadakan alam dengan ilat, maka pasti akan kidam alamnya itu. Atau dengan jalan tabiat, maka pasti pula akan kidam. Kenapa demikian? Li'annahu idza kana wujuduhu mustandidan li illatin aw tabiatin lazima an takuna illat tilkal illatu awit tabiatu qadimatan. Karena sesungguhnya apabila adanya alam itu bersandar kepada wajibul wujud karena ilat atau karena tabiat, maka akan lazim illat itu atau tabiat itu qadim. Ya, jadi akan lazim berarti apa? Ilatnya qadim atau tabiatnya qadim. Li alla yalzamat daur awit tasalsul, supaya tidak lazim daur atau tasalsul. Ini masa enggeus kamari euy. Udah ya? Udah ini mau kemarin. Supaya tidak lazim daur atau tasalsul. Saya kan katakan kemarin, kenapa? Kalau misalkan ilatnya itu harus qadim. Ya, jadi ilatnya pasti qadim atau tabiatnya pasti qadim. Kenapa kalau tidak demikian akan lazim daur atau tasarsul? Alama arafta fi wujubi kidami mujidil alam, atas apa yang telah engkau ketahui dari wajib kidamnya mujidul alam. Jadi sang wajibul wujudnya ini pasti kidam, maka ilat atau tabiatnya pun pasti kidam. Karena kalau tidak kidam akan melazimkan kepada daur. Kenapa akan melazimkan kepada daur? Karena ilatnya itu akan membutuhkan kepada ilat yang lain. Kalau dia hadis. Nah, kalau dia hadis, tabiatnya pun akan membutuhkan kepada tabiat yang lain. Jadi harus qadim tuh ilat dan tabiatnya. Wal ma'lulu awil matbu' yastahilu ayat akhara wujudu, udah kemarin ini. Dan maklul atau matbu itu mustahil terakhir dari adanya, dari wujudnya ilat atau tabiat. Karena jika tidak begitu tidak dikatakan ilat atau
tabiat. Fa wajaba qidamul alam, maka wajiblah qidamul alam, kaifa wa qad arafta bil burhanil qat'i wujuba hudusihi, sedangkan kau telah mengetahui dengan burhan yang qat'i wajib hadisnya alam, fa ta'ayyana anna sani'al alam fa'ilun mukhtarun fa dhamiru fi qaulina. Udah kemarin. Apa terakhirnya kemarin? Nama matanya apa? Ya fathabata bihadza anna mujid, maka tetaplah dengan ini bahwa mujidul alam itu murid mukhtar itu kan, bukan ilat, bukan pula tabiat itu. Ya itu yang kemarin. Ya udah, berarti lanjut ya. Nah, udah selesai itu. Nah, sekarang i'tirad ala hadza bi anna sani al alam tabiatun wa innama lam yujadil alamu ma'aha fil azali li wujudi maniin azaliyin man amin wujudihi hina idzin falam mantafal mani'u fi ma la yazalu aw wajadati tabiatu hina idzin al alama fasidun. Nah, kemudian i'tirad ya. I'tirad atas apa? I'tirad atas counter argumen. Jadi counter atas counter argumen. Nah, kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini atau Sang Wajibul Wujud ini mengadakan alam dengan irodah, kemudian di counter oleh falasifah, kenapa harus dengan irodah? Karena bisa saja dengan tabiat atau ilat. Nah, kita counter lagi begitu. Wal i'tiradu ala hadza, i'tirad atas ini bahwa sesungguhnya soniul alam ini tabiat dan tidak didapati alam beserta tabiat itu di azali. Karena adanya mani azali, yang mana mani azali ini mencegah dari adanya alam. Ya. Jadi apabila misalkan Sang Wajibul Wujud ini mengadakan alam dengan tabiat, maka akan lazim kidamnya alam. Nah, cuman sudah tahu semua bahwa alam ini hadis, tidak qadim. Maka bagaimana mereka akan mencari jalan keluar? Mereka akan mencari jalan keluar bahwa alam ini hadis karena ada mani yang qadim. Nah, kata mereka itu. Mereka akan menjawab alam ini hadis karena ada mani yang qadim. Nah, yang azali. Yang mana mani yang azali ini atau mani yang qadim ini menjadikan alam tidak ada azali, tapi adanya itu pada la yazalu. Jadi antara azali sama la yazalu itu itu adalah nakid ya, nakidon antara azali dan la yazal. Jadi azali itu sesuatu yang tidak dimulai dari ketiadaan, kalau la yazal berarti sebaliknya, begitu. Nah, falam mantafal mani'u fi ma la yazalu, maka tatkala hilang mani' pada yang la yazal, karena langsung ada tuh alam tuh yang tadinya tidak ada, aujadatit tabi'atu hina idzin al alama, maka tabiat mengadakan alam, bukan irodah Allah, tapi tabiat mengadakan alam. Argumen seperti itu fasid. Argumen seperti itu batal. Kenapa? Li'anna hadat takdiro yastalzimu alla yujadal alamu abadan. Karena apabila ini jawaban mereka, tatkala ditanya, ayo kalau kamu mengatakan alam qadim, nggak mungkin kan, karena udah jelas alam ini hadis. Kemudian kalau kamu menjawab, atau si falasifah itu menjawab, ini hadis, alam hadis, karena adanya mani' azali yang sudah hilang pada waktu adanya alam. Istidlal seperti itu fasid. Kenapa? Li'anna hadza taqdiru yastalzimu alla yujadal alamu abadan. Karena dengan kira-kira ini maka alam tidak akan ada selamanya. Sama sekali tidak akan pernah ada. Li'anna mani'ahu ala hadzal fardi azaliyun. Kenapa tidak akan ada selamanya? Karena mani'nya atas kira-kira ini maka dia azali, mani'nya itu. Fayastahilu adamuhu. Maka si mani'nya ini tidak akan pernah tiada. Karena kalau ada mani'nya ada azali berarti kan qadim, kalau ada tuh berarti qadim, berarti selamanya tidak akan ada alam karena mani'nya selamanya tidak akan hilang. Lima arafta anna ma thabata qidamuhu istahala adamu. Karena engkau telah mengetahui bahwa yang tetap kidamnya itu mustahil adamnya. Kenapa yang tetap kidamnya mustahil adamnya? Karena perkara yang tetap kidamnya itu dia hanya menerima wujud. Tidak ada qobiliyah bagi Adam. Bagaimana bisa dikatakan sesuatu yang qadim itu akan tiada? Sedangkan yang qadim itu
hanya menerima ada. Jika hanya menerima ada, maka selamanya tidak akan datang kepadanya tiada. Maka mani'nya ini selamanya tidak akan datang kepadanya tiada. Sedangkan mani ini yang menjadi penghalang adanya alam, maka alamnya tidak akan pernah ada, begitu. Ya. Wa kadzal i'tiradu bi anna sani'a tabi'atun wa ta'akhkhurul alam an hafil azali li tawaqqufi wujudihi ala syartin lam yujad fil azali. Demikian pula i'tirad bahwa as-sani' itu tabi'ah. Dan ta'akhurnya alam dari adanya soni atau dari tabiat itu diazali karena membutuhkannya alam itu kepada syarat yang tidak ditemui pada azali. Jadi kalau misalkan dikatakan kenapa alamnya hadis, maka jawabannya itu bukan karena adanya mani', karena sudah tercounter, akhirnya cari jawaban yang lain, yaitu belum adanya syarat. Nah, itu pun tidak akan berlaku. Falamma wujida syartu fi ma la yazalu wujidal alamu an tabi'atihi idzin fasidun aidon. Maka kata mereka itu, tatkala ditemukan syarat pada yang la yazalu, maka adalah alam. Tetap lewat tabiat, bukan karena iradah. Karena syaratnya sudah ada, begitu. Memang tidak ada mani', tapi tatkala syaratnya ada, disitulah adanya alam. Kalau kata fisikawan itu karena belum terlalu padat si Big Bang-nya itu. Nah, belum padat, nah sudah padat baru meledak. Kan luar biasanya jirim itu begini ya. Jirim itu kalau dia ditiup, dikembangkan terlalu besar, dia meledak. Kemudian dipadatkan terlalu padat, dia meledak juga. Ini ada eksperimen ya. Eksperimennya itu yang namanya kertas itu tidak akan pernah bisa dilipat 5 kali. Kalau nggak salah begitu. Ini 1 ya, 2, bukan 5 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa 9 kali? 8 kali atau 9 kali. Itu nggak akan pernah bisa. Ini Ustaz terlalu kecil. Enggak, itu pernah ada dibikin eksperimen, itu dibikin kertas selebar lapangan udara. Ini ada di YouTube tuh, ya. Di hanggar pesawat udara. Ya pesawat udara ya kalau kapal. Kalau kapal laut. Nah, itu pernah dibikin tuh kertas selebar hanggar. Udah tuh dilipat. Ya, 9 kali, enggak bisa. Nah, akhirnya pakai hidrolik press, ya. Jadi dipres, udah dilipat, kan yang itu kan nggak bisa dilipat tuh, pakai hidrolik press, meledak. Nah, itu ledakan realita. Hukumnya udah begitu, kertas itu nggak bisa dilipat lebih dari 9 kali. Ya, itu apakah mitos atau kenyataan? Nah, pokoknya ada hitungannya lah, ya. Kalau nggak 9, 10, kalau 10, 11 begitu ya, ada hitungannya itu. Itu nggak pernah bisa, mau kecil mau besar. Itu udah aturannya begitu. Artinya tatkala dipaksakan malah meledak. Nah, jadi tatkala alam ini dia belum ada begitu, ya. Dia belum cukup ada syarat pada azali. Nah, akhirnya menunggu adanya syarat pada la yazalu. Itu pun fasid. Kenapa? Karena pembahasan pada hadisnya syarat ini dan terakhirnya dari azali seperti perkataan pada alam. Jadi kalau misalkan alam ini kan dia mungkin. Kalau syarat itu pada azali tidak ada, kemudian ada pada la yazalu, berarti syarat ini mungkin juga. Kalau mungkin juga berarti menerima wujud wal adam. Fayahtajuhu aidon ila taqdiri mani'in azaliyin. Maka harus ditanyakan lagi kenapa syaratnya ada di situ. Tidak ada sebelumnya. Maka akan dikira-kirakan karena adanya mani', atau balik lagi sama yang tadi. Fayalzamu ala yujada syartul alam abadan, maka akan lazim tidak ditemukan syaratnya alam selamanya. Maka selamanya syaratnya alam ini tidak akan pernah ada. Karena kalau ada pada yang tidak azali, kemudian ditanyakan kenapa syaratnya itu ada pada saat itu, akan disebutkan karena adanya mani'. Kalau disebutkan karena adanya mani', tidak akan ada alam. Karena mani'nya akan qadim. Wala yujadul alamu masyrutuhu abadan, dan tidak akan pernah ditemukan alam sebagai masyrutnya selamanya. Au takdiri syartin akhor hadisin, atau akan mengira-ngirakan adanya syarat lain yang hadis.
fayun qolul kalamu ilaih, maka akan ditanyakan syarat yang hadis ini. Ya. Kalau syarat qadim, lah kalau syarat qadim berarti alamnya pun akan qadim kalau tabiat. Namanya ilat juga nanti. Nah, berarti akan ditanyakan seperti itu. Nanti pembahasannya akan ditanyakan kepada syarat yang hadis lagi. Wa yalzamu tasalsul, maka akan lazim tasalsul. Fatabata bihadza anna mujidal alam muridun mukhtarun, maka tetaplah dengan ini bahwa yang namanya mujidul alam dia itu murid dan mukhtar, la illatun wala tabiatun, bukan illat dan tabiat. Nah, itu kemarin matanya ya. Sampai situ. Oke. Sekarang kita lanjut ke syarah. Hadani i'tiradani ala jawabihi an taqdiri anna sani al-alami illatun aw tabi'atun bi annahu yalzamu alaihi qidamul alam. Dua i'tirad ini ya, yaitu i'tirad adanya alam karena bukan kayak mun ilat baca tadi disebutkan. Bukan. Adanya alam itu karena hadisnya alam itu karena mani yang apa? Karena mani yang qadim atau karena syarat yang belum ada. Begitu. Karena hadisnya syarat. Nah, ini dua i'tirad ini. Bahwasanul alam itu ilat atau tabiat bi annahu yalzamu alaihi qidamul alam. Ini akan lazim atasnya qidamul alam. Al-awalu minal i'tirado ini, yang pertama dari salah satu dari kedua i'tirad ini, anna la nusallimu annahu yalzamu ala takdiri kaunis soni'i tabiatan qidamul alam. Sesungguhnya kita tidak musalamah bahwa akan lazim atas kira-kiranya soni itu tabiat apa? Qidamul alam. Itu kata mereka tuh. Kami tidak sepakat bahwa apabila soni'ul alam ini tabiat, maka akan melazimkan qidamnya alam. Ini ulang lagi kan, kata falasifah nih. Lima takarrara anna tabiata la yalzamu an tuqarina matbu'aha illa idza tawaffaratis syurutu wa antafatil mawani'u. Karena yang telah jelas bahwa tabiat ini tidak akan lazim apa? Menyertai matbu'nya kecuali apabila sudah penuh syarat-syaratnya dan tidak ada mani'nya. Walima la yuqalu innama lam yujadil alamu ma'aha fil azali li wujudi mani'in azaliyin mana amin wujudihi fil azali. Maka kenapa tidak disebutkan bahwa alam itu tidak ada bersama illat di azali karena adanya mani azali, tabiat ya, bahwa alam itu tidak didapati dengan tabiatnya fil azali di azali karena adanya mani azali, yang mana mani azali itu mencegah adanya alam pada azali. Maka tatkala hilang mani itu pada yang tidak azali, maka tabiat mengadakan alam saat itu. Kenapa tidak bisa dikatakan seperti itu? Wa jawabuhu, dan jawabnya ma'asyarna ilaihi fil aqidati anna hadzal i'tiradu fasidun, dan jawabnya yaitu yang telah kami isyaratkan di dalam akidah bahwa counter argumen ini fasid karena dia akan melazimkan tidak adanya alam selamanya. Lima furido min qidamil mani'i liwujudihi, karena apa-apa yang telah dikira-kira dari qidamnya mani bagi adanya alam. Wa idza kana mani'uhu qadiman istahala adamu, dan apabila maninya itu qadim maka mustahil adamnya mani'. Fayastahilu idzan wujudul alam, maka mustahilah saat itu adanya alam. Wa musyahadatu wujudihi tukadzibu dzalikal fardhu, dan persaksian adanya alam mendustakan kira-kira itu. Jadi apabila maninya qadim maka alamnya tidak akan pernah ada, sedangkan alam disaksi ada. Maka persaksian kita menyalahi kira-kira itu. Maka kira-kira itu batil. Fa in qila nufarridul mani'a min wujudil alam hadisan liyasihha alaihil adam. Apabila dikatakan kami mengira-ngirakan adanya mani dari wujudnya alam ini hadis. Oke, itu kan tadi kamu katakan maninya qadim tuh. Saya mah tidak mengatakan maninya qadim. Saya ini mengatakan maninya hadis. Liyasihha alaihil adam. Agar sah atasnya apa? Adam. Nah, jadi azali mah enggak ada mani ya.
tapi la yazalu ada mani. Lah disitulah tidak adanya alam tuh. Qulna fayalzamu ayyakunal alamu qadiman. Ya kalau maninya yang hadis berarti alamnya yang qadim. Jadi kalau misalkan maninya qadim, alamnya tidak akan ada. Kalau maninya hadis, alamnya jadi qadim. Ditajar di tabiati fil azali minal mani ala hadza takdir. Kenapa? Karena jika dikira-kirakan mani'nya ini hadis, maka azali tidak ada halangan bagi tabiat untuk mengadakan matbu'nya. Ya kan? Nah, fil azali minal mani ala hadza takdir. Tsumma fardu hadzal mani hadisan ma aqidamit tabiatil mu'athirati fihi la yasihhu illa idza furidu annahu tawaqqafa ala adami mani'in akhar qablahu. Kemudian mengira-ngirakan mani yang hadis ini beserta kidamnya tabiat yang mengadakan alam, mengira-ngirakan maninya ini hadis beserta kidamnya tabiat. Tabiat di sini Allahnya. Ya. Wajibul wujud sebagai tabiat. Tabiatnya itu qadim, tapi maninya hadis yang mana tabiat ini menjadi sebab bagi adanya alam. Itu tidak sah. Kecuali apabila dikira-kira annahu tawaqqafa ala adami mani'in akhar qablahu. Apabila dikira-kira adanya mani yang lain sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum tabiat. Paham gak nih? Gak paham? Ya gini nih. Maninya ini hadis, tabiatnya ini qadim. Nah, cuman kan apakah tabiat ini dia mu'athiroh kepada alam? Iya. Nah, kalau misalkan kamu mengatakan seperti itu, maka akan melazimkan qadimnya alam. Nah, dia katakan tidak, karena ada mani yang hadis, ada mani yang qadim. Ada mani yang hadis, ada mani yang qadim. Summa kadzalika. Lah terus seperti itu fayakunu hadzal fardu mustahilan aidan. Ini pun kira-kira ini pun mustahil lima fihi min luzumi hawadits la awwalalaha. Karena akan melazimkan hawadis la awwalalaha. Ya, akan melazimkan atau misalkan kira-kiranya itu dia ada mani, kemudian ada mani yang lain sebelumnya. Yang mana maninya ini hadis. Lah kalau maninya ini hadis, berarti mani yang satu dengan mani yang lain sama pada kehadisannya. Karena sama-sama mani'nya. Li'annahu hina idzin yakunu wujudu kulli haditsin minha masbuqan birtifa'i hadisin akhar ila ghairi nihayatin. Karena jika kira-kiranya seperti itu, maka adanya setiap yang hadis dari alam itu didahului dengan terangkatnya hadis yang lain sampai tidak ada ujungnya. Wa innahu muhalun, dan itu mustahil. Wa qad taqaddama ba'du barohinihi, dan telah lalu sebagian burhannya. Kemudian wa min azrofi mastudilla bihi ala istihalati hawaditsala awwalalaha anna idza akhadna hawaditsal madiyata. Nah, tuh ini mah agak berat euy. Heula. Nah begini, itu kan adanya hawadis la awalalaha. Ini sekarang yang akan kita bahas itu. Adanya hawadis yang tidak ada awalnya. Jadi apa maksudnya hawadis yang tidak ada awalnya itu? Ini tasalsul bukan nih? Hawadis la awalalaha. Bukan tasalsul ini. Ini masalah lain lagi. Ini kan udah dijelasin kemarin dalam ada suki, ya. Ada suki itu pernah dijelasin tuh. Hawadis la awwalalaha. Jadi kan yang namanya tasalsul satu perkara kan. Hawadis la awwalalaha itu perkara lain, ya. Jadi tasalsul mah adanya perkara itu dia terus-menerus didahului dengan perkara yang hadis. Nah, itu tasalsul kan? Satu paket tuh tasalsul mah. Jadi kalau misalkan maujudat ini ada 1 miliar maujudat, berarti kan pasti ada akhirnya, 1 miliar kan. Nah kalau misalkan dia maujudat ini dia tidak ada awalnya, yang mana maujudat ini hawadis, maka tidak akan ada nilai begitu, tidak akan ada angka yang pasti pada tasalsul.
Nah kalau hawadis la awalalaha mah begini. Ini teh hadis tapi nggak ada awalnya begitu. Satu perkara aja itu mah. Satu perkara itu hawadis la awalalaha. Omin asrofi mastudillah, dan di antara yang paling yang paling kuat yang dijadikan dalil atas mustahilnya hawadis la awalalaha anna idza akhadnal hawadits al madiyata ila zamanit tufani jumlatan wahidatan thumma akhadna aidan al hawadits al madiyata ila zamanina jumlatan ukhra thumma tabbaqna nihayatal jumlatil ula ala nihayatil jumlatis tsaniyata fala yakhlu. Nah ini menjelaskan jumlah hawadis yang mana sejumlah hawadis itu dia tidak ada awalnya sama sekali. Ya. Jumlah hawadis yang mana jumlah hawadis ini tidak ada awalnya sama sekali. Jadi begini nih dulu ya. Hawadis itu bisa tidak dikira-kirakan dia itu ada bersamaan. Semuanya. Bisa tidak dikira-kirakan begitu? Bisa kan? Nah ini hawadis dikira-kirakan ada. Jadi sejumlah hawadis adanya bareng begitu. Nah kalau sejumlah hawadis dia itu dikira-kirakan bareng tanpa batas. Bisa atau tidak itu? Dikira-kirakan. Bisa. Nah itu namanya kira-kira mantiki ya. Jadi kalau kira-kira mantiki semua bisa dikira-kirakan. Bisa kan dikira-kirakan ada dua ilah ya? Bisa. Ya itu kalau itu kalau apa? Kira-kira mantiki. Kalau kira-kira kalami itu lebih khusus. Jadi kalau misalkan dia mustahil kita sebut tidak bisa. Bisa gak dikira-kirakan ada dua ilah? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada dua ilah bakal pasea misalkan. Nah itu kalau apa? Kalau ya kan makanya kamu bilang bisa juga berarti dikira-kira. Ya. Jadi kalau kira-kira mantik itu semua bisa dikira-kirakan. Nah sekarang hawadis la awalalaha, karena ini istilahnya ke sini ya, yang dimaksud Imam Sanusi itu di mana? Yaitu adanya sejumlah hawadis yang mana hawadisnya ini tidak nampak secara secara berbarengan, tapi dia tidak bisa dicari ujungnya di mana. Dalam pengertian tidak bisa dicari ujungnya di mana itu tidak ada ujungnya. Ini maksud di sini. Ya. Jadi hawadis yang mana hawadis ini ada zamannya, ada tarotubnya. Hadis satu setelah hadis yang satunya lagi, yang mana hadis yang satunya ini setelah hadis yang satunya lagi. Nah, terus seperti ini, tapi tidak ada ujungnya. Apakah perkara yang seperti itu akan ada pada kenyataan atau tidak? Paham permasalahannya ini? Paham ya? Itu permasalahannya. Jadi bukan hawadis terjadi berbarengan pada kenyataan tanpa ujung, bukan itu. Tapi hawadis adanya dengan tartib tarotub, tapi apabila dicari ujungnya tidak ada. Bukan karena terlalu jauh, karena memang tidak ada ujung. Nah itu yang dipermasalahkan itu. Ujung, iya asal. Ujung asal. Dia tidak ditapati ujung asal. Bukan ujung ke depan. Ujung asal. Titiknya titik sekarang begitu. Paham ya? Ini kan hawadis. Yang mana hawadis ini didahului dengan hawadis yang lain. Yang mana apabila dicari dalam kenyataan, ujungnya hawadis ini tidak ada. Itu hawadis la awalalahu yang dibahas oleh Imam Sanusi di sini. Paham? Nah, apakah itu bisa terjadi dalam kenyataan atau tidak? Tidak. Apa dalilnya kan begitu? Nah, ini yang mau kita cari apanya? Dalilnya. Nah, dalil yang paling kuat ini dalil tatbiki. Mau menjelaskan dalil tatbiki. Kata Imam Sanusi, anna idza akhadnal hawaditsal madiyata ila zamanit tufan jumlatan wahidatan. Kira-kiranya begini, apabila kita ini mengambil hawadis yang telah lalu sampai zamannya tufan Nabi Nuh. Ya, kira-kira lah begitu. Atas dakwaan hawadis la awalalaha
sebelum tufan zaman Nabi Nuh ini masih ada hawadis tidak? Ada. Sampai mana? Sampai tidak ada batas. Iya kan, atas kira-kira la awalalah tuh. Ya. Berarti tidak ada batas. Kalau kita mah ada batas. Kita mah di mana? Ya sampai saat Allah menciptakan hawadis pertama kali. Ya, yaitu menciptakan kolam atau Nur Muhammad. Kata orang-orang itu, ya. Itu awalnya tuh. Berarti dari sini ke zaman tufan ada batas. Ya ada batasnya. Ya, ngobrolin zaman tufan sudah lewat kok. Zaman tufannya Nabi Nuh. Dari zamannya tufannya Nabi Nuh ada awal hadis yang pertama. Apa itu? Ya kolam itu. Paham? Nah kalau hawadis la awal lahama, kita ke Nabi Nuh. Ya udah ada titik di situ. Cuman sebelum Nabi Nuh ke belakang itu nggak ada ujung. Hawadis semua. Nah, itu kira-kiranya hawadis lah awalalah yang dijelaskan oleh Imam Sanusi di sini. Nah sekarang itu mustahil kata Imam Sanusi. Apa? Hawadis lah awalalah terjadi pada kenyataan itu mustahil. Kenapa? Karena apabila kita mengira-ngirakan hawadis dari sekarang sampai zamannya tufan, summa akhadna aidon al hawadits al madiyata ila zamanina jumlatan ukhra. Kemudian kita juga mengambil hawadis yang telah lalu sampai zaman kita dengan jumlah yang lain. Nah, ini mah gini, Imam Sanusi mah. Kita ambil nih zaman tufan. Jadi zaman tufan itu jadi zaman pertengahannya. Ya, jadi patokan nih zaman tufan. Dari zaman tufan ke belakang ada nggak tuh? Ada kan? Ada. Pertanyaannya apakah ini berhenti atau tidak? Nanti urusannya itu. Jadi tufan ke belakang ada. Tufan ke kita ada nggak? Ada. Nah kita ambil bandingkan dua-duanya. Berarti tufan sampai zaman sekarang, tufan sampai sebelum tufan. Sebelumnya itu. Nah. Tumma tobakna nihayatal jumlatil ula ala nihayatil jumlatis saniyah. Kemudian kita bandingkan jumlah pertama dengan jumlah yang kedua. Itu jumlah pertama itu sebelum tufan, sandingkan dengan zaman sesudah tufan. Nah, istirahat dulu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.